Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya terjebak karena tidak sadar menerima karya penebusan, maka terpanggil sesuai rencana Tuhan. Jadi ini judulnya begitu, teman. Terjebak itu dalam arti kata banyak banyak orang menerima apa secara formal ya akan percaya Tuhan, uh, dengan bentuk formalitas. Kalau di Nasrani biasanya teman-teman, kita sebut dibaptis gitu ya. Nah, waktu cerita dibaptis itu kan kita terima karya penebusan yang dari Tuhan gitu. Berarti kita terima bahwa Nabi Isa atau Yesus itu disalibkan gitu sebagai apa, jadi sebagai simbol gitu. Waktu kita dibaptis, kita ditenggelamkan, berarti kita mati gitu. Nah, waktu kita bangkit dari air gitu, ditenggelam dalam air, bangkit dari air itu berarti kita sudah terima roh Tuhan, teman-teman. Nah, dalam arti kata kalau sudah seperti itu seolah-olah sudah terjadi transaksi gitu, bahwa ya kita sudah ditebus, teman-teman. Berarti sudah dibeli gitu, soal gitu. Secara rohani itu sudah dibeli oleh Tuhan Allah gitu. Nah, sudah dibeli dari Tuhan Allah, berarti kita sudah tidak punya hak apa-apa, teman. Untuk bisa hidup itu ya harus memang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan Allah gitu. Sudah tidak bisa bicara hidup itu bebas-bebas saja. Kenapa? Ya karena kembali lagi sudah ditebus waktu kita saat dibaptis itu. Nah, karya penebusan seperti ini, teman-teman, kadang-kadang orang Nasrani tidak mengenal, Tuhan, bahwa tebusan itu adalah ya bagaimana caranya kita sudah tidak mempunyai hak hidup lagi gitu. Karena sudah ditebus oleh Tuhan Allah, ya kita berarti hidup harus sesuai dengan rancangan dan kehendak Tuhan Allah. Nah, ini kalau cerita secara umum, teman, yang namanya karya penebusan dari Tuhan Allah itu gitu. Ya kalau secara umum itu secara rohani gitu, universal, ya dikatakan orang yang sudah berani percaya, benar-benar percaya dalam hatinya gitu, untuk percaya Tuhan, dan sudah apa ya, sudah benar-benar uh, tergerak untuk mengenal, mengerti akan firman Tuhan, yaitu namanya sudah benar-benar totally kita hidup ya. Dasarnya itu dari bagaimana kita hidup dengan masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan, teman. Tidak bisa kita masuk ke dalam rancangan dan kehendak sendiri yang berupa apa ya, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak sendiri saja gitu, teman. Jadi ini kalau saya katakan istilahnya menggunakan kata terjebak itu ya karena memang banyak yang nggak sadar, teman. Banyak sekali orang nggak sadar gitu. Jadi orang yang tadinya mengalami masalah gitu kan, ada yang tergerak untuk bisa ikut Tuhan itu karena diajak gitu, atau mungkin diarahkan, atau bahkan mungkin didorong-dorong gitu ya. Mungkin kalau lebih ekstrim lagi ya seperti dijebak untuk bisa percaya Tuhan dan apa, mengikuti rancangan dan kehendak Tuhan gitu. Jadi soalnya kesannya terjebak oleh karena memang kitanya tidak mengenal, tidak mengerti akan rancangan kehendak Tuhan, tidak mengenal dan mengerti akan perintah peraturan firman Tuhan, tidak mengenal, tidak mengerti akan janji-janji Tuhan gitu, teman-teman. Jadi akhirnya kita seperti dijebakkan begitu gitu. Nah, begitu juga yang mengajak kita, teman-teman. Mengajak kita itu juga sama. Ya cuma mengajak-ajak, cuma dimasukkan, padahal yang mengajak sendiri tidak mengenal, tidak mengerti juga, teman-teman. Jadi lucu ya. Jadi kita yang diajak juga tidak mengenal, mengerti gitu. Ya, sebaliknya yang mengajak kita juga tidak mengenal, tidak mengerti gitu. Padahal kalau kita sudah mengenal, mengerti akan rancangan kehendak Tuhan gitu, akan perintah-perintah perintah-perintah dan peraturan Tuhan di dalam firman-Nya gitu, belum tentu loh, teman-teman, kita ini mau istilahnya untuk bisa menerima karya penebusan yang dari Tuhan gitu. Belum tentu kita mau percaya dengan Tuhan. Kenapa? Karena beda, teman-teman. Apa yang Tuhan rancangkan itu semua berorientasi kepada keselamatan akhirat nanti, di akhirat nanti ya. Sedangkan yang namanya orang dunia gitu, orang yang tidak mengenal, tidak mengerti akan firman Tuhan, orang yang mengajak-ajak tapi tidak mengenal, mengerti akan firman Tuhan, itu ujungnya itu, teman-teman, semua bagaimana mentargetkan keinginan sukses duniawi gitu ya, kebahagiaan duniawi. Jadi hal-hal yang duniawi itu, yang berkaitan dengan nafsu duniawi itu malah ditargetkan gitu. Nah, kebalik sekali, teman-teman. Kalau kita bicara pengenalan pengertian firman Tuhan, justru menyebabkan bagaimana kita melepaskan hal duniawi, ya meninggalkan hal duniawi gitu.
Nah ini bertentangan sekali teman. Jadi kalau sampai hari ini kita tidak mengenali, tidak memiliki kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, atau yang mengajak kita yang mengajak kita pun tidak memiliki kedalaman pengenalan akan firman Tuhan, jadi konyol teman-teman, konyol gitu. Jadi saya cuma ingatkan pagi ini bahwa terjebak tidak terjebak tergantung niat hati kita. Kalau kita bicara kita memang niat percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan secara total, ya kita tidak terjebak. Itu jalannya Tuhan untuk bisa memilih kita masuk ke dalam panggilannya Tuhan itu. Berarti ya kita masuk ke rancangan kehendak Tuhan, yaitu untuk mendapatkan keselamatan akhirat. Tapi kalau kita bertahan tetap mentargetkan diri hidup di dunia bersama Tuhan itu untuk ya kesukaan duniawi, ya ini saya katakan kita jadi terjebak teman-teman. Nanti saya coba jelaskan di draft lebih dalam teman-teman. Nah kita sebelumnya saya sharingkan itu dari kitab Roma teman-teman, kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30, dan nanti berlanjut dengan cross check dari kitab 1 Petrus pasal 1 teman-teman ayat 13 sampai 25. Nah ini saya sebelum masuk ke draft saya bacakan dulu saja kitab Roma pasal 8 teman-teman. Coba teman-teman cari kitab Roma pasal 8 ayatnya 18 sampai 30 teman-teman. Judul perikopnya teman-teman, pengharapan anak-anak Allah gitu. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, Tuhan Allah gitu, yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin gitu. Ini jadi teman-teman asal tahu aja, kalau kita ingin melakukan firman Tuhan, kita ingin masuk dalam rancangan dan kehendak Tuhan itu katanya semua mengeluh teman. Waktu melakukan firman itu mengeluh seperti orang sedang bersalin, sakitnya seperti itu teman-teman. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Nah ini di ayat 24 dan 25 ini nyata sekali teman-teman. Jadi kalau kita bicara pengharapan kita itu hanya bagaimana sukses duniawi, kebahagiaan duniawi, itu kan nampak waktu kita hidup teman-teman. Nah tapi waktu maksudnya Tuhan itu, pengharapan itu adanya di pengharapan di alam akhirat nanti setelah kita meninggal gitu. Nah pengharapan itu yang Tuhan katakan tidak terlihat gitu. Nah orang dunia kan tidak suka teman-teman yang namanya pengharapan di akhirat yang tidak terlihat itu. Apa sih pengharapan di akhirat yang tidak terlihat? Ya keselamatan akhirat tadi teman-teman, keselamatan jiwa kita gitu. Nah itu yang manusia kurang suka karena belum bisa dinikmati saat hidup gitu. Karena kembali lagi banyak orang yang tidak percaya gitu, tidak percaya bahwa hidup itu adalah bukan di dunia ini gitu. Hidup yang sebenarnya itu adanya di akhirat. Hidup di dunia ini adalah sebagai proses aja gitu, proses menumpang gitu, proses untuk bagaimana kita menentukan posisi kita di alam akhirat nanti. Nah ini pengertian seperti ini jarang teman-teman dikenali dan dimengerti oleh banyak orang gitu. Nah ini bedanya di situ teman-teman. Dan pengharapan yang tadi Tuhan katakan, apabila kita mengharapkan keselamatan hidup di akhirat itu, ya Tuhan katakan bahwa ya kita ya harus menantikannya dengan tekun gitu, karena memang tidak terlihat gitu loh. Ya, ini yang kita harus percaya Tuhan, percaya firman Tuhan gitu. Ya baru bisa kita ya mengharapkan hal-hal yang keselamatan di akhirat, keselamatan jiwa kita. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia tidak sesuai yaitu bahwa ia
sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah gitu. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya gitu. Nah ini kalau kita simak di ayat yang 20 teman-teman. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anak-anaknya gitu, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudaranya. Nah ini kalau di universalkan teman-teman, jadi kembali lagi kita yang istilah kata terjebak atau tidak terjebak gitu, itu kembali lagi itu kan bisa cara Tuhan teman, cara Tuhan bagaimana menjebak saya gitu ya, seolah-olah ditarik ke dalam karya penebusan Tuhan gitu, karena saya diajak gitu, diajak keluarga, diajak teman-teman gitu untuk bisa terima karya penebusan yang dari Tuhan itu teman-teman. Jadi saya kebawa ke situ. Tapi bisa disebut juga tidak terjebak kalau memang ya saya dengan cara terjebak itu ya akhirnya saya jadi lebih memiliki kedalaman pengenalan firman Tuhan teman. Ya, itu kan namanya bukan terjebak. Ya lain cerita kalau saya memang tidak mau percaya Tuhan, saya tidak mau mendalami pengertian akan firman Tuhan, perintah dan peraturan firman Tuhan, tidak mau mendalami akan janji Tuhan, tidak mau berserah untuk masuk ke dalam rancangan Tuhan, nah itu namanya terjebak teman-teman. Tapi kalau saya mau ya berarti bukan terjebak, itu jalan saya gitu untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam gitu. Tapi sebaliknya bagi yang mengajak saya gitu, ya belum tentu menjadi satu cara Tuhan memilih si yang mengajak gitu. Ya bisa juga menjadi jebakan. Tapi kembali lagi, kalau yang menjebak itu saat itu tidak yang mengajak itu saat itu belum mengerti firman Tuhan, tapi sekarang dengan lebih dewasa rohani, yang mengajak itu sudah lebih mengenal gitu, lebih mengerti akan firman Tuhan, ya rasanya yang mengajak pun juga menjadi alat teman, menjadi alat untuk mengajak saya gitu, untuk bisa dipilih Tuhan, dan juga orang yang mengajak itu akhirnya juga dipilih sama Tuhan teman. Jadi nggak aneh teman-teman. Nah cuman yang jelas waktu kita menerima karya penebusan itu, Tuhan maksud ya kita ini jadi harus menjadi seperti adik-adiknya gitu, adik-adiknya dari si sulung. Nah si sulung ini siapa? Kalau dari sisi Nasrani, si sulung itu adalah Nabi Isa atau Yesus gitu. Tapi kalau saya bicara dari universal, si sulung itu adalah firman Tuhan gitu. Kita bungsunya, bagaimana kita bungsunya itu mengikuti si sulung yang melakukan firman Tuhan. Kalau secara universal seperti itu di pengertian saya teman-teman. Tapi kalau bicara dari Nasrani ya itu si sulung itu adalah Nabi Isa gitu. Ya, nah tapi kalau secara universal saya sebut ya kita bungsu ya untuk mengikuti si sulung, ya sulungnya firman Tuhan. Ini saya udah bacakan teman-teman di kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai 30. Nah, saya coba cross check aja teman-teman sebelum masuk ke dalam draft itu, saya coba cross check dengan kitab 1 Petrus teman-teman. Coba teman-teman cari kitab 1 Petrus, pasalnya pasal 1 teman-teman. Ayatnya itu 13 sampai 25 teman-teman. Ayatnya itu 13 sampai 25 gitu. Nah, judul perikopnya teman-teman, kekudusan dan kasih persaudaraan. Judulnya itu, kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dikanugerahkan kepadamu pada waktu pernyataan firman Tuhan tadi. Ini kalau diuniversalkan seperti itu gitu. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kalau kita bicara firman Tuhan, teman, berarti di sini simpulkannya hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Nah ini jadi mulai nih teman-teman, mulai kalau kita bicara ngikutin
kita memiliki kedalaman pengenalan Tuhan. Dari sini udah mulai dikatakan nih, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi kalau hawa nafsu kita ingin memenuhi hal-hal duniawi dalam hidup kita saat ini di dunia ini, ya kita mentargetkan hanya bagaimana sukses duniawi dengan mengabaikan tentang Tuhan gitu ya. Bagaimana kita menargetkan diri untuk mencapai kebahagiaan gitu ya, kebahagiaan di dunia ini gitu, dengan cara ya lepas dari mencari sukacita dalam Tuhan gitu. Ya itu akhirnya firman Tuhan katakan ya itu kebodohan teman. Tapi bagi dunia kan bukan kebodohan gitu. Justru orang yang sukses duniawi, bahagia duniawi itu bukan bodoh teman-teman. Malah dianggapnya oleh orang dunia ya itu kebenaran gitu, bahwa kebenaran duniawi seperti itu. Tapi kalau dari sisi kebenaran versi rohani ya itu kebodohan. Jadi memang terbalik teman-teman. Jadi kalau makanya kembali lagi, kalau orang belum mengenal lebih dalam akan firman Tuhan tapi udah kebacut menerima karya penebusan Tuhan, ya saya katakan tadi ya terjebak gitu. Ya bisa disebut tidak terjebak kalau memang itu menjadi cara Tuhan ya memaksa kita menarik kita gitu ya untuk bisa mengenal Tuhan lebih dalam dengan cara ya itu gitu ya, bagaimana kita mengalami karya penebusan dari Tuhan gitu, dimana kita tindak lanjuti dengan ya kita mau gitu, mau mengenal perintah peraturan firman Tuhan, kita mampu mengerti akan firman Tuhan, kita mampu melakukan akan firman Tuhan. Nah, di mana setelah kita mau mengenal, ya biasanya Tuhan akan bukakan itu bahwa untuk mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan itu ternyata tidak cuma cukup dengan kekuatan kita saja teman-teman, tapi Tuhan sudah persenjatakan dengan kita harus menghidupkan roh Tuhan di dalam roh kita gitu sebagai kuasa Tuhan gitu teman, untuk bisa mampu mengerti dan mampu melakukan firman Tuhan. Jadi sekali lagi teman-teman, untuk mau mengenal itu adalah hak independen kita, privilege khusus gitu, jadi haknya kita, hak khususnya kita gitu, itu boleh ya untuk. Tapi kalau kita udah bicara untuk mampu mengerti gitu, mampu melakukan, itu udah nggak bisa teman-teman. Itu nggak bisa cuma dari kemauan kita saja gitu, tidak bisa hanya dengan kemauan independen kita aja, tapi harus dengan kemampuan. Nah, kemampuan ini ya tidak mungkin kita mampu gitu untuk melakukan firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan dan mampu melakukan firman Tuhan itu tanpa ada kekuatan ya dari Tuhan teman. Ya kembali lagi roh Tuhan itu. Nah, ini kembali kalau si sulung ini kita katakan firman Tuhan, atau sulung ini secara Nasrani katakan Nabi Isa gitu. Itu kalau Nabi Isa itu juga sama teman-teman, seperti kita manusia tanpa dibekali dengan roh Tuhan gitu, dibekali oleh roh kudus atau roh kebenaran di dalam Nabi Isa, rasanya juga Nabi Isa tidak akan mampu teman. Begitupun dengan kita gitu, apabila kita tidak dibekali dengan roh kudus atau roh kebenaran atau roh Tuhan itu, kita juga tidak akan mampu teman untuk bisa menjadi si bungsu dari ya contoh sulung tadi ya, Nabi Isa, Yesus, atau si firman Tuhan tadi gitu. Maksudnya gitu teman-teman. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tampak memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Dan ini juga lucu nih teman-teman. Jadi kalau di Nasrani sering sekali gitu ya, Tuhan Allah itu diidentikan dengan Bapa gitu. Ya kembali lagi ini tergantung dari persepsi si orang Nasrani ya bagaimana gitu ya, secara persepsi universalnya bagaimana teman. Kalau bicara orang Nasrani nyebut Bapa itu benar-benar sebagai Bapa gitu ya, berarti secara beban rohaninya ya orang itu benar-benar, orang yang berani menyebut Bapa itu ya harus benar-benar teman-teman ya memiliki kebebasan rohani. Kebebasan rohani itu adalah bagaimana memiliki kedalaman pengenalan akan firman Tuhan dan kemampuan untuk mengerti firman Tuhan, serta keberanian untuk melakukan firman Tuhan secara total teman. Nah, itu baru bisa dikatakan disebutnya orang Nasrani itu menyebut Bapa. Tapi yang lucu teman, banyak orang yang cuman karena pikiran perasaan gendak sendiri aja gitu ya menyebut Tuhan itu Bapa-Bapa
tanpa percaya Tuhan dengan benar gitu, ya tanpa mengerti akan firman Tuhan dengan benar gitu, ya, tapi berani menyebut Bapa. Bahkan banyak sekali pengarang puisi gitu, bahkan pengarang penyagu gitu, yang menyebut Bapa-Bapa itu dengan enak sekali di bibir, di mulut aja, padahal mereka sendiri tidak mengenal mengerti akan firman Tuhan, teman-teman. Jadi bagaimana gitu? Jadi di sini dikatakan kalau kita berani nyebut Bapa itu ya kembali lagi, ya kalau secara rohani, secara Nasrani gitu, tidak bisa gegabah seperti itu, teman-teman. Tapi kalau kita bicara Bapa di sini secara universal gitu, ya kalau menurut pengertian saya, ya Bapa secara universal itu ya itu cuma membuktikan kedekatan, kita berjuang untuk lebih dekat gitu. Seolah-olah menganggap Tuhan Allah itu seperti ke Bapa kita sendiri. Nah, cuman yang konyol itu kalau hubungan kita dengan Bapa kita yang di dunia ini tidak harmonis, jadi timbulnya hubungan kita dengan Bapa di sorga ini juga tidak harmonis. Hubungan kita dengan Tuhan Allah di surga pun tidak harmonis gitu. Tapi kalau hubungan secara universal kita dengan Bapa kita di dunia ini gitu, ya secara Bapa secara duniawi gitu, secara tubuh gitu, seorang Bapa ya ada bagusnya, teman-teman. Jadi kita bisa beranggapan bahwa hubungan kita dengan Tuhan Allah itu seperti anak dengan Bapa yang fair gitu. Ya itu kembali lagi tergantung dari hubungan kita secara psikologi dengan Bapa di dunia ini seberapa dekat, teman. Kalau tidak dekat ya jadi akhirnya malah rancu gitu, kita sebut Bapa gitu. Meskipun yang tadi saya katakan Bapa di sini berarti ada dua, Bapa secara rohani, secara Nasrani, ya bebannya berarti harus benar-benar orang yang berani menyebut Bapa ya melakukan firman Tuhan secara total gitu. Tapi kalau belum melakukan firman secara total, oleh karena tidak mengerti Tuhan secara total, tidak mengerti firman Tuhan secara total, tidak mengenal firman Tuhan atau Tuhan secara total, ya itu ya bukan yang seperti rohani maksud Bapa di sini gitu. Jadi mungkin ya kategori kedua ya Bapa yang secara versi umum saja gitu, secara universal aja, mengundang Bapa karena memang menganggap seolah-olah berandai-andai Tuhan Allah itu sebagai Bapa kita, dengan tujuan supaya ada satu kedekatan dengan waktu kita berdoa, waktu kita sehari-hari misalnya intim dengan berdialog intim dengan Tuhan, ya itu cuman itu saja, cuman jadi bukan dengan dimaksud dengan Bapa yang ada di kitab rohani ini, teman-teman. Kalau di sini kan dikatakan kalau kita udah nyebut secara rohani gitu, kalau kita sebut Bapa, ya maka hendaklah kita hidup dalam ketakutan selama kita menumpang di dunia ini. Jadi memang kembali lagi kalau kita udah berani nyebut Bapa, ya harus pengertiannya itu ya kita ini hidup di dunia ini menumpang, hidup di dunia ini sementara gitu. Makanya jangan sampai kita terikat oleh hal-hal duniawi, oleh nafsu-nafsu duniawi, oleh harta tahta dan nafsu-nafsu duniawi, akhirnya kita terikat, nggak bisa meninggalkan dan melepaskan dan meninggalkan dunia, teman-teman. Gara-gara gara-gara hal-hal duniawi tadi yang disebut bagi dari sisi rohani kebodohan itu, teman. Tapi dalam prakteknya kan susah, teman-teman. Ya hal-hal yang duniawi itu dianggap kebodohan gimana sih gitu. Toh semua orang, majority orang hidup di dunia juga nyari itu gitu. Nah ini yang kembali lagi tergantung dari pengenalan, dari kemampuan mengerti, kemampuan keberanian kita melakukan firman Tuhan, teman-teman. Cuman yang jelas firman katakan di ayat 1 Petrus pasal 1 ayat 17 bahwa hidup dunia ini adalah ya cuman menumpang gitu. Sehingga memang wajar saja untuk dilepaskan dan ditinggalkan gitu. Sebab kita tahu bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, yang kita warisi dari nenek moyang kita itu gitu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah si Nabi Isa itu gitu. Yang sama seperti darah anak-anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat gitu. Nah ini karya penebusan itu seperti itu, teman-teman. Jadi nggak boleh karya penebusan itu diidentikan istilahnya karena sudah ditebus, ya berarti ini kan kalau diumpamanya kan ditebus dengan darah gitu, dengan darah yang dari Nabi Isa itu, ya berarti ya kembali lagi ya tebusan untuk kitanya ya dengan darah kita, dalam arti kata ya melakukan total firman tadi, teman-teman. Bukan cuma tebusannya itu berarti bagaimana mencari harta tahta dan penurunan nafsu duniawi gitu untuk tebusan hidup kita, bukan itu, teman. Jadi kebalik, teman-teman, kebalik.
kebalik banget gitu. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kita harus menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh dialah kita percaya kepada Allah gitu. Oleh firman Tuhan lah ya kita percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya sebagai imanmu, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah gitu. Jadi istilahnya gitu teman, apabila kita sudah bicara uh, menerima gitu, menerima percaya Tuhan Allah dengan pengenalan pengertian yang benar gitu, ya sudah bisa melakukan perintah peraturan firman Tuhan gitu dengan sesuai apa yang firman Tuhan rancang dan kehendaki, ya berarti kita sudah mempunyai iman teman-teman. Iman kita itu dan pengharapan kita itu dari totally sudah tertuju kepada Tuhan Allah teman-teman. Jadi iman dan pengharapan itu sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi ya selain ya bertuju kepada Tuhan Allah. Nah sedangkan orang duniawi kan tidak teman-teman ya, tetap beriman, berkeyakinan lah, bukan beriman kalau duniawi, dan berpengharapan ya kepada hal-hal duniawi teman-teman, masih di kisaran itu gitu. Karena kita telah menyucikan diri kita oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas gitu. Hendaklah kita bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati kita, karena kita telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi teman-teman kalau secara di ayat 23-nya teman-teman, kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 23 itu dinyatakan gitu teman-teman. Apabila kita sudah mengalami karya penebusan dari Tuhan itu, ya seolah-olah kita ini sudah lahir baru gitu, bukan dari hal-hal yang fana, dari hal-hal yang duniawi tadi gitu. Tapi kita lahir baru dari firman Allah teman-teman, dari firman Allah gitu, dari apa yang firman Tuhan perintah dan peraturkan gitu. Jadi bukan dari parameternya duniawi lagi. Nah ini kembali lagi teman-teman, kalau kita tidak merasa bahwa kita terdorong gitu cara Tuhan untuk menarik kita, memaksa kita untuk mengenal Tuhan dengan cara yang seperti ini gitu, ya kategorinya kita terjebak. Tapi kalau kita memang berterima kasih gitu dengan adanya paksaan waktu awalnya gitu, ya kembali lagi ya kita akan menerima bukan sebagai jebakan, tapi adalah kita bisa menempatkan diri kita adalah sebagai orang yang dipilih Tuhan dengan cara awalnya seperti tersesat gitu teman. Baik kitanya maupun yang mengajak kita untuk menerima karya penebusan dari Tuhan itu seperti begitu teman. Terkesan tersesat gitu. Padahal sih tidak gitu. Itu cara Tuhan ya untuk kita bisa masuk ke dalam orang yang dipilih Tuhan dengan cara terkesan tersesat, terjebak gitu. Tapi kalau kita misalnya tetap tidak sadar, kita tetap melakukan hidup itu sesuai rancangan dan kehendak dari jiwa kita, dari pikiran perasaan kita, ya kita terjebak gitu. Akhirnya kita nggak mengikuti, malah terjebak gitu. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan sekarang kemuliaannya seperti bunga rumput gitu. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan dari firman Tuhan kepada kita gitu. Ini saya sudah bacakan dari kitab Roma pasal 8 ayat 18-30, dan saya sambung dengan cross check kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 25. Nah, ini saya coba masuk sekarang teman-teman ke draft saya gitu, apa yang saya alami teman-teman. Terima Tuhan secara formalitas agama adalah simbol bagi orang Nasrani menerima karya penebusan Tuhan gitu, agar menempuh hidup baru dengan menaklukkan hidup dari kesia-siaan oleh kehendak sendiri gitu, bukan karena kehendak Tuhan, yakni pengharapan hidup yang dari Tuhan untuk hidup sesuai kebenaran firman Tuhan, sehingga dapat mencapai hidup benar dengan target sempurna yang tidak cukup hanya baik gitu. Jadi tidak hanya cukup baik, apalagi kalau misalnya hidup
jahat, maksudnya berdosa. Berdosa jahat itu kan maksudnya tidak melakukan kebaikan, teman. Nah, ini kalau pakai bahasa umumnya, teman-teman, maksud saya jadi hidup dengan karya penebusan dari Tuhan itu, teman-teman. Sasaran itu bukan cuma sekedar bagaimana hidup dengan target hanya bagaimana hidup dengan baik. Baik itu, teman-teman, kalau kalau saya pelajari baik gitu. Baik itu apa? Yang nenek moyang tinggalin di kita gitu. Baik kebiasaan dari nenek moyang kita atau mungkin tradisi gitu atau adat istiadat dari nenek moyang kita. Saya pikir tidak jelek, tidak jahat gitu, teman. Ya kategorinya baik gitu. Karena saya pikirkan kalau tidak ada adat istiadat, tidak ada tradisi, ya atau tidak ada kebiasaan dari nenek moyang kita, jangan-jangan manusia itu malah jadi jahat semua, teman-teman. Jadi jahat itu adalah tidak melakukan kebaikan secara versi duniawi pun gitu, tidak melakukan kebaikan, apalagi kalau versi firman Tuhan, ya berarti kan itu kategorinya jahat gitu. Nah, jelaskan yang namanya tradisi, adat istiadat atau kebiasaan nenek moyang kita juga tidak mau menjadi orang jahat, teman-teman. Ya pasti baik. Jadi hidup itu kalau kita bagi itu bisa kategori yang paling jelek itu kan jahat, teman-teman. Nah, setelah itu baik gitu. Nah, baik ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang berpegang kepada tradisi atau adat istiadat atau kebiasaan dari nenek moyang itu, ya. Dan juga mungkin termasuk juga, teman-teman, orang yang punya keyakinan, percaya Tuhan gitu, tapi belum dengan cara benar, maksudnya belum mengenal perintah peraturan firman Tuhan gitu, dan juga orang berkeyakinan yang sudah merasa mengenal Tuhan, tapi kembali lagi tidak mengerti akan firman Tuhan gitu, yaitu disebutnya orang berkeyakinan, teman. Orang berkeyakinan itu ada dua macam gitu. Ada orang yang berkeyakinan karena dasarnya adat istiadat, karena tradisi baik gitu kan. Bisa juga orang yang berkeyakinan itu karena sudah beragama, terima Tuhan loh, teman. Udah terima Tuhan Allah gitu. Secara formalitas simbolis sudah terima Tuhan Allah, tapi dengan cara yang kurang pas gitu. Maksudnya kurang pas itu ya tidak mengenal lebih dalam akan pengenalan akan firman Tuhan dan pengertian akan firman Tuhan, bahkan tidak mampu mengerti, teman-teman, ya akan pengertian firman Tuhan, dan tidak melakukan firman Tuhan gitu. Tidak mampu melakukan firman Tuhan gitu. Karena tidak mampu, tidak kuat gitu. Tidak mau melakukan firman Tuhan gitu. Nah, ini ya saya bilang itu kategorinya orang berkeyakinan. Makanya kalau orang berkeyakinan itu ya orang rohani sih gitu. Secara formalitas simbolis sudah rohani, tapi saya bilang tetap itu duniawi, teman. Tidak beda dengan orang-orang yang belum mengerti firman Tuhan dan secara simbolis belum terima Tuhan Allah gitu. Ya belum beragama. Ya itu juga sama, saya bilang itu kategorinya orang yang berkeyakinan saja gitu loh. Sama aja, teman. Jadi orang berkeyakinan itu bisa dua, orang berkeyakinan karena secara simbolis belum terima Tuhan Allah, bisa juga orang berkeyakinan itu ya secara simbolis sudah terima Tuhan Allah, tapi dengan tidak memiliki pengenalan pengertian firman Tuhan yang benar gitu, tidak melakukan firman Tuhan dengan benar. Itu semua kategorinya itu saya bilang bukan jahat, bisa juga itu baik, teman-teman. Tapi kembali, teman-teman, apabila kita lebih dalam mengerti firman Tuhan, kita sudah lebih mampu gitu mengerti firman Tuhan, kita mampu melakukan. Targetnya itu sekarang bukan cerita hanya berhenti yang penting jangan jadi orang jahat, ya jadi orang baik saja. Ternyata tidak cukup begitu, teman. Ternyata target firman Tuhan itu bukannya cuma cukup baik, tapi Tuhan menghendaki kita itu hidup benar sesuai dengan total apa yang diperintahkan peraturan oleh firman Tuhan tersebut, teman-teman. Nah, bahkan Tuhan katakan apabila kita mau mengikut Tuhan gitu, itu harus sempurna, teman-teman. Targetnya itu bukan cuma baik gitu, tapi kita itu dari baik itu ke sempurna, teman-teman. Nah, kalau saya katakan baik ke sempurna itu ya kalau kita sudah benar melakukan firman Tuhan, ya sudah kita ada di dalam jalur ya baik menuju sempurna gitu. Meskipun saya sering kali sharingkan sempurna itu kan mungkin ya bukan milik kita kali ya. Sempurna itu kan miliknya Tuhan gitu. Kecuali kalau kita bicara sempurnanya Tuhan dengan sempurnanya manusia, kita bedakan. Ya kita berarti berjuang bagaimana untuk mencapai sempurna sesempurna manusia gitu.
Tapi kalau untuk sesempurna Tuhan, ya rasanya nggak mungkin dah. Ya paling kita menjadikan target sempurna aja. Kita untuk menjadi benar, teman-teman. Nah, ini yang Tuhan ingin seperti itu, teman-teman. Dan saya berulang kali sharing kan gitu, garis besarnya, kenapa sih kita mesti menjadi orang benar gitu? Ya untuk benar-benar total belajar melakukan firman Tuhan untuk menuju kesempurnaan yang Tuhan rancang kendaki. Yang sering saya katakan begitu, teman-teman. Orang baik itu ya berpeluang untuk bisa masuk ke dalam surga, teman-teman, menjadi warga surga gitu. Tapi kalau orang benar, teman-teman, yang menuju target kesempurnaan dari yang Tuhan Allah rancang kendaki itu, ya posisinya itu bukan cuma menjadi warga surga, teman-teman, tapi bisa masuk ke dalam ya timnya Tuhan di dalam warga sorga tadi, jadi di dalam kerajaan sorga tadi, teman. Jadi di sorga itu kalau secara Nasrani itu diibaratkan menjadi dua bagian, ada yang sebagai warga sorga dan juga ada sebagai tim Tuhan yang mengelola warga sorga itu, teman-teman. Nah, Tuhan menghendaki kita ini apabila hidup benar yang menuju ke kesempurnaan yang Tuhan targetkan gitu dalam hidup kita, ya itu akan menjadi timnya Tuhan di dalam kerajaan sorga itu gitu, dalam pemerintahan warga sorga tadi itu. Ya Tuhan ingin seperti itu, teman-teman. Jadi kembali lagi, jangan merasa sudah menjadi orang baik itu cukup gitu, maksudnya gitu. Ya toh kita nggak jahat, ya bolehlah orang berkeyakinan, orang dunia katakan seperti itu. Tapi kalau kita bicara orang yang mau benar gitu, benar seperti yang Tuhan rancang kehendaki itu, tidak cuma cukup di baik, tapi harus belajar benar untuk menuju kepada kesempurnaan yang Tuhan rancang kehendaki itu, teman-teman. Terima karya penebusan Tuhan dalam kitab Roma pasal 8:28, teman-teman. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Mengasihi dia gitu, mengasihi si Tuhan itu gitu, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai rencana Allah gitu. Jadi kembali lagi, kita apabila sudah menerima karya penebusan itu, teman-teman, ya konsekuensinya gitu, teman-teman. Kalau kita Roma pasal 8:28 katakan itu, ya kita jadi harus tahu sekarang gitu ya bahwa Allah sudah turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kita, teman-teman, ya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi dia. Nah, ini kembali lagi ya, apabila kita katakan percaya Tuhan dan mengasihi Tuhan, itu tidak ada, teman-teman, kalau tidak bisa ada cara lain dengan cara yang melakukan firman Tuhan, teman-teman. Kalau kita tidak melakukan firman Tuhan, bertindak untuk benar-benar menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, ya kita nggak bisa katakan kita percaya Tuhan atau kita mengasihi Tuhan, teman. Firman itu katakan seperti itu gitu. Jadi kalau kita mengasihi, pasti kita melakukan firman Tuhan, yaitu bagi mereka yang balik lagi gitu, terpanggil sesuai rencana Allah. Bukan yang tadi saya katakan di judulnya itu, bukan termasuk kita yang terjebak gitu sesuai rencana Allah, terjebak oleh rencana Allah gitu. Nah, itu kan terserah ke kita lagi, teman-teman. Kalau memang kita bahwa kita positive thinking gitu, bahwa kita ini seolah-olah bisa menganggap bahwa kita ikut Tuhan itu dengan cara Tuhan memanggil kita dengan cara begitu gitu ya, untuk itu ya kita bisa katakan bahwa ya kita terpanggil sesuai rencana Allah. Tapi kalau kita menolak itu, teman-teman, ya kita bisa merasa terjebak gitu, terjebak oleh ya rencana Allah tadi gitu. Ya karena kita nggak mau masuk ke situ kok, kenapa situasi kondisi kok menggiring kita jadi seolah harus memiliki kedalaman pengenalan firman Tuhan, ya harus mampu mengerti firman Tuhan, harus mampu mengerti firman Tuhan. Di mana ujungnya waktu kita melakukan firman Tuhan berujung begitu, teman-teman. Ya kita akan melepaskan dan meninggalkan hal-hal duniawi tadi gitu. Nah, itu terserah kita asumsikan sebagai panggilan kita memang masuk ke dalam rencana Tuhan Allah atau jebakan gitu. Kita masuk jebakan sehingga kita kok jadi ya harus melepaskan dan meninggalkan duniawi. Nah, kalau kita memang tetap mau memilih untuk memiliki duniawi, ya rasanya Tuhan juga tidak bisa apa-apa. Itu kembali lagi hak independen kita untuk memilih. Tuhan nggak pernah bisa. Tuhan paling cuma bisa memperingatkan, seperti cerita Adam dan Hawa, teman-teman kan. Adam dan Hawa itu kan Tuhan cuma bisa memperingatkan gitu. Jangan makan buah yang ini loh, nanti jadi berdosa gitu. Nah, tapi kan tetap Adam kan dan Hawa kan tetap ambil itu kan. Karena kembali lagi Hawa lebih percaya kepada
ular yang sebagai simbolis iblis tadi gitu, dibanding ya perintah peraturannya Tuhan Allah gitu, yang mengatakan kepada Adam dan Hawa untuk jangan makan buah yang itu, nanti berdosa gitu. Nah tapi kan kembali Tuhan nggak bisa melarang gitu, ayo nggak boleh Hawa, nggak boleh Adam, kan nggak bisa. Jadi itu kan hak independennya manusia yang Tuhan berikan kepada kita gitu. Jadi akhirnya ya Hawa itu terbujuk oleh iblis dalam wujud ular, ya akhirnya terbujuk makan buah itu, dan juga ya Hawa juga membujuk lagi suaminya gitu, si Adam, untuk makan itu juga, teman-teman. Jadi akhirnya dua-duanya kan jadi berdosa, teman-teman. Nah akhirnya kita yang kebagian, nah ujungnya ditebus oleh si Nabi Isa itu, teman-teman. Karya penebusan secara versi Nasrani itu seperti itu gitu. Jika kita terpilih Tuhan dari semula, maka kita ditentukan Tuhan dari semula untuk jadi serupa dengan gambaran hidup Nabi Isa gitu, yakni hidup dengan kenal dan mengerti serta melakukan firman Tuhan sehingga alami firman gitu, yaitu jadi tujuannya Tuhan itu seperti itu. Jadi tergantung yang tadi saya katakan, kalau memang jika kita terpilih Tuhan dari semula, dalam arti kata meskipun bisa terkesan terjebak gitu teman, karena bukan waktu itu belum mengerti seperti itu gitu. Tapi yang paling diributin manusia itu kan sebenarnya kuncinya satu teman, bukan cerita karya penebusannya. Yang manusia ributkan itu disuruh melepaskan, meninggalkan hal duniawi gitu, yang manusia nggak bisa terima tuh itu gitu. Karena kembali lagi, apabila tidak memiliki kedalaman pengenalan pengertian akan firman Tuhan, ya hidup itu selalu parameternya secara mayoritas gitu. Orang di dunia itu baik orang yang orang yang sudah terima Tuhan atau belum terima Tuhan atau belum terima Tuhan gitu. Ya targetnya semua begitu teman-teman. Ya bagaimana mencari kesulitan duniawi yang maksimal gitu ya sebagai seolah-olah jaminan yang nyata gitu, bahwa hidup di dunia ini butuh yang namanya sukses duniawi berupa harta yang banyak gitu, tahta yang tinggi, ya kemampuan untuk bisa mencukupi diri sendiri semua gitu. Jadi seolah nggak punya ketakutan apa. Ya kalau sakit ya berarti kita punya uang gitu ya untuk berobat ke seluruh dunia juga bisa gitu tuh. Ya semua untuk menjaga kesehatan kita bisa beli vitamin, kita bisa berolahraga, kita bisa beli alat-alat olahraga, mau segudang pun kita mampu beli, karena kembali lagi harta lagi teman-teman. Nah padahal itu kan semu teman-teman. Ya kita nggak bisa ngomong bahwa kalau kita ada harta, ada tahta, ya pasti kita bebas gitu dari masalah kesulitan hidup, kan enggak teman. Kita bebas dari kematian hidup, kan juga enggak gitu. Ya tetap ujungnya orang yang sukses duniawi seperti apapun juga, firman Tuhan katakan pada umur 70-80 itu adalah ya waktu kadaluarsanya gitu, udah habis gitu. Nah bahkan kalau cerita di firman yang perjanjian lama ada sih sampai umur 120, tapi kan tetap teman, kalau kita perbandingkan arti hidup di dunia yang 70-80 tahun dibanding dengan arti hidup kekal, kan beda sekali teman-teman. Makna kedalaman pengenalan dan pengertian akan perintah dan peraturan firman Tuhan ya sangat berbeda dengan apa yang dirancang dan dikehendaki orang dunia gitu, di mana dunia berpikir dan berperasaan serta berkehendak memiliki hal-hal dunia seperti harta dan tahta serta pemenuhan akan nafsu-nafsu duniawi. Tetapi firman Tuhan berkehendak melepaskan bahkan meninggalkan hal-hal dunia tersebut. Nah tadi saya sudah jelaskan begitu teman. Jadi beda sekali kalau orang yang sudah mengenal mengerti akan firman Tuhan itu justru ya kunci akhirnya bagaimana kita harus legowo melepaskan dan meninggalkan hal-hal duniawi tadi teman-teman. Karena justru hal-hal duniawi itu yang menjebak kita untuk bisa tinggal landas ke dalam kehidupan yang baru di dalam akhirat untuk mendapat sukses jiwa gitu. Kan sukses apa? Jadi damai sejahtera ya, mendapatkan damai sejahtera di akhirat maupun di dunia ini. Kalau sudah pengertiannya sudah benar gitu, di dunia ini pun kita akan mendapatkan damai sejahtera teman-teman. Bukan cuma di akhirat aja. Damai sejahtera adalah sukacita di dalam penderitaan gitu waktu melakukan firman Tuhan. Kenapa menderita? Karena ya kembali lagi kita harus melepaskan hal duniawi itu gitu, harus meninggalkan dunia itu. Itu secara realita dipraktekkannya sebagai manusia teman, itu bisa menjadi penderitaan gitu. Kehendak Tuhan sesuai firman yang membuat terjebak saat kita
terima karya penebusan Tuhan. Karena maksud dan tujuan serta target hidup menjadi sangat berbeda. Ini semua terjadi karena saat kita terima karya penebusan dari Tuhan, baik kita atau orang yang mengajak kita tidak kenal dan tidak mengerti akan arti penebusan itu sendiri, teman-teman. Ini tadi saya sudah katakan, jadi kitanya juga waktu itu terima baptisan, ya kalau orang Nasrani bilang baptisan berarti menerima Tuhan secara simbolis. Juga kita tidak mengenal, tidak mengerti apa maksudnya arti karya penebusan itu gitu. Sebaliknya yang mengajak kita pun juga sama gitu, konyol gitu, tidak mengenal, tidak mengerti. Jadi kita tidak mengajak itu dua-duanya sama-sama tidak mengenal, tidak mengerti, teman-teman. Tapi yang diartikan kata lagi gitu. Jadi bagi kita itu bisa dianggap dua asumsi, yang bisa juga itu cara Tuhan untuk memaksa kita, memanggil kita dengan cara dijebak seperti itu gitu. Ya, bisa juga memang benar-benar jebakan secara duniawi, teman-teman. Apabila ya kita tidak melakukan apa yang Tuhan rancang kendaki, ya akan jebakan itu gitu. Jadi tergantung dari kita lihat dari mana, teman. Kalau buat saya pribadi, ya saya tidak menganggap bahwa itu adalah jebakan gitu. Jadi saya ambil positive thinkingnya bahwa itu cara Tuhan memaksa saya untuk menjadi orang pilihan Tuhan itu dengan cara seperti itu, teman. Tuhan memberikan peluang seperti saya terjebak gitu. Nah, tapi saya kembali lagi, orang-orang yang mengajak saya belum tentu kan dengan pola pikir seperti saya gitu. Orang yang mengajak saya itu kan banyak, teman-teman. Waktu awal untuk saya terima karya penebusan bukan cuma satu orang, banyak orang. Nah, dari banyak orang ini juga tergantung relatif lagi kan, tergantung berapa orang sih gitu yang akhirnya sadar bahwa itu tuh salah gitu loh. Cuman ngajak-ngajak aja, tapi sebenarnya tidak mengenal, tidak mengerti maksud ajakan itu apa gitu. Ya pasti ada yang sadar dan ada yang tidak sadar, teman. Yang sadar berarti akan mengalami seperti saya, bagaimana belajar untuk bisa dipilih Tuhan itu harus bagaimana gitu. Ini kan Tuhan sudah memberikan pilihan bahwa kita sudah terima karya penebusan hidup yang dari Tuhan. Ya berarti kan kita tinggal mau mengenal firman Tuhan, belajar untuk mampu mengerti firman Tuhan, belajar mampu melakukan firman Tuhan gitu. Nah, itu kan akhirnya kita masuk ke situ, ya akhirnya ya menjadi bungsunya dari sulungnya firman Tuhan, bungsu dari sulungnya Nabi Isa itu gitu, bungsu dari sulungnya si Yesus itu. Nah, kita kan jadi hidupnya malah benar, teman-teman. Tapi kalau seandainya ada kelompok misalnya yang mengajak saya itu tetap sampai hari ini sekian puluh tahun, 20 tahun lebih tetap tidak berubah, teman-teman, ya itu yang konyol kan, yang seperti itu. Itu yang tadi saya katakan, orang-orang seperti itu yang bisa dikategorikan terjebak, teman-teman. Mudah-mudahan maksud saya hari ini, pagi ini, bisa teman-teman tangkap. Jadi terjebak atau tidak merasa terjebak itu ya tergantung gitu, ya tergantung. Tapi kalau saya bicara buat judulnya, terjebak karena tidak sadar menerima karya penebusan hidup ini gitu, ya maka ya terpanggil sesuai maka terpanggil sesuai rencana Tuhan. Jadi terjebak karena tidak sadar menerima karya penebusan, ya maka tidak terpanggil sesuai rencana Tuhan. Jadi ini kembali lagi, teman-teman, terjebak tapi bisa terpanggil sesuai rencana Tuhan, atau terjebak ya tidak sesuai rencana Tuhan karena ya tidak melakukan apa yang dijebakkan ini, teman. Jadi tergantung persepsinya, bisa terjebak ya jadi akhirnya malah terpilih, tapi bisa terjebak juga ya karena tidak terpilih, ya akhirnya ya benar-benar terjebak ke hal-hal duniawi, tidak bisa keluar dari sini, teman-teman. Mudah-mudahan maksud tema ini bisa teman-teman bisa terima dan menjadi tahu gitu. Kita harus melangkah lebih baik, lebih benar itu bagaimana. Oke, teman-teman, see you, bye-bye.